Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Kenapa uji normalitas itu penting? Uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang, seperti statistik, ekonomi, dan ilmu alam. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya, uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji ini mengasumsikan bahwa data dari kedua kelompok mengikuti distribusi norma. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan. Beberapa uji normalitas yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, uji Lilliefors, dan uji Anderson-Darley. Kenapa uji normalitas itu penting? Pilihan uji normalitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji normalitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata tinggi badan pria dan wanita. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun, sebelum menggunakan uji T, peneliti harus memeriksa apakah data tinggi badan pria dan wanita mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Seorang ekonomi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk menguji hipotesis ini, ekonomi dapat menggunakan uji regresi linier. Namun, sebelum menggunakan uji regresi linier, ekonomi perlu memeriksa apakah data tingkat pendidikan dan pendapatan mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji regresi linier mungkin tidak akurat. Definisi normalitas. Normalitas adalah ukuran konsentrasi suatu zat kimia dalam suatu larutan. Normalitas didefinisikan sebagai jumlah ekivalen zat terlarut per liter larutan. Ekivalen adalah unit yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak zat yang berpartisipasi dalam suatu reaksi kimia. Satu ekivalen zat adalah jumlah zat yang dapat bereaksi dengan 1 mol zat lain. Normalitas dapat digunakan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang diperlakukan untuk suatu reaksi kimia. Misalnya, untuk menetralkan 1 mol asam asetat diperlukan 1 mol basa. Jika larutan bisa memiliki normalitas 1N, maka diperlakukan 1 liter larutan untuk menetralkan 1 mol asam asetat. Normalitas juga dapat digunakan untuk membandingkan konsentrasi larutan yang berbeda. Misalnya, larutan asam klorida 0,1 N memiliki konsentrasi yang sama dengan larutan natrium hidrogen 0,1. Rumus normalitas adalah sebagai berikut. N sama dengan N pangkat M. Keterangan: N adalah normalitas, N adalah jumlah ekivalen zat terlarut, M adalah molaritas. Contoh soal normalitas. 1. Berapa normalitas larutan natrium hidrogen yang mengandung 0,2 mol NaOH dalam 1 liter larutan? Jawabannya N sama dengan N sama dengan 1 dikali 0,2, N sama dengan 0,2 N. Jadi normalitas larutan natrium hidroksida tersebut adalah 0,2 N. 2.
Berapa volume larutan asam klorida? 0,1 N yang diperlukan untuk menetapkan 10 mili larutan natrium hidroksida 0,2 N. Jawab, N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali F2, 0,1 dikali F1 sama dengan 0,2 dikali 10, V1 sama dengan 20 mili. Jadi volume larutan asam klorida yang diperlukan adalah 20 mili. Jenis uji normalitas. Ada beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Beberapa uji normalitas yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lierform, uji Anderson-Darling, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Adalah uji non-pragmatik yang relatif sederhana dan mudah diterapkan. Uji ini membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi kumulatif distribusi normal. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data kelompokan berdasarkan kelas interval. Kemudian dihitung selisih antara distribusi kumulatif data dan distribusi kumulatif distribusi normal untuk setiap kelas interval. Selisih yang terbesar disebut sebagai statistik uji. Hipotesis 0 HO untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Jenis uji normalitas. Uji Lillier-Forms. Uji Lillier-Forms adalah uji non-parametrik yang mirip dengan uji Shapiro-Wilk. Uji ini dapat membandingkan data dengan distribusi normal berdasarkan kriteria tertentu dalam uji Lillier-Forms. Data ditransformasikan menjadi data normal, kemudian dihitung statistik uji berdasarkan kriteria tertentu. Statistik uji yang lebih besar menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Hipotesis 0 HO untuk uji Lillier-Forms adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Uji Anderson-Darling. Uji Anderson-Darling adalah uji non-parametrik yang paling sensitif di antara komponen uji normalitas tersebut. Uji ini membandingkan data dengan distribusi normal berdasarkan kriteria tertentu. Dalam uji Anderson-Darling, data ditransformasikan menjadi data normal. Kemudian dihitung statistik uji berdasarkan kriteria tertentu. Statistik uji yang lebih besar menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Hipotesis 0 HO untuk uji Anderson-Darling adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulan uji normalitas. Uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu memungkinkan distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang saling muncul dalam banyak bidang, seperti statistik, ekonomi, dan ilmu alam. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa data dari kelompok mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.